Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini, atau ketiga atau keempat ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang formulir. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem akuntansi atau pengantar akuntansi itu ya, yang secara bisnis sebetulnya. Jadi teman-teman juga ini harus tahu tentang yang namanya formulir itu seperti apa. Nanti akan kita bahas di sini. Nah, saya flashback dulu bahwa akuntansi itu ada dua definisi, ya, secara fungsi atau kegunaan dan juga kegiatannya. Kalau secara fungsi dan kegiatan, akuntansi itu merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu, ya, yang bersifat keuangan juga ya, karena akuntansi. Kemudian secara kegiatan, akuntansi itu yang seperti saya jelasin kemarin, kenapa kok dinamakan seni mencatat gitu ya, karena dari situ nanti kalian harus tahu yang namanya penempatan-penempatannya, dia masuk debit kredit kah, ataupun masuk aktiva, atau masuk utang, piutang dan sebagainya. Dimana di akuntansi itu juga mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya ataupun sebagian yang bersifat keuangan ya. Nah, untuk pembagian akuntansi ada tiga, ada manajemen, keuangan, dan pemerintahan ya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan kemarin. Bahwasanya akuntansinya itu sama, tapi untuk perihal penempatan kegunaannya itu yang kadang-kadang beda. Ini untuk siklus akuntansinya, bahwa dimulai dari akuntansi itu dimulai dari pencatatan transaksi, kemudian bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, baru hasil akhir dari laporan keuangan. Nah, kita sudah masuk ke formulir. Jadi secara definisi kegiatannya itu bahwa formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Jadi secara formulir offline atau hard gitu ya, itu secari kertas. Tapi sekarang formulir itu banyak yang elektronik. Jadi secara manfaat untuk elektronik juga banyak. Jadi kita tidak punya kehabisan yang namanya formulir, itu yang pertama. Pengadaan formulir juga tidak ada. Kemudian tidak pernah atau ya ketinggalan zaman, karena formulirnya itu nanti akan terus diupdate gitu ya. Efisien gitu ya, kecepatan pengisiannya juga, karena ada beberapa form-form yang sudah terisi secara otomatis gitu ya. Kemudian tidak dimungkinkan formulir yang salah pengisian. Kalau misalkan isiannya salah ataupun tidak ada diisi, nanti ada peringatan. Itu yang untuk formulir elektronik. Kalau secara sistematis atau secara kegiatan, formulir itu manfaatnya salah satunya adalah dengan adanya formulir itu nanti ada tanggung jawab transaksi bisnis perusahaan, entah itu dari customer gitu ya, ataupun dari penyedia jasanya. Kemudian yang kedua adalah merekam data transaksi bisnis perusahaannya gitu ya. Kemudian mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan sebuah kejadian dalam bentuk tulisan. Jadi setidaknya nanti mengurangi kesalahan ketika misalkan untuk pembelian ataupun penjualan sudah ada buktinya. Ini sudah ada buktinya. Kemudian menyampaikan informasi pokok dari orang ke orang lain gitu ya, di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi yang lain. Jadi formulir itu juga nanti akan berfungsi sebagai bukti ke tempat lain bahwa kalian tuh sudah melakukan transaksi apa. Itu formulir, bukti cetaknya. Nah, formulir itu bisa digolongkan menjadi dua, yaitu menurut sumber dan juga tujuan penggunaannya. Kalau menurut sumbernya bahwa formulir itu dibuat dan disimpan dalam perusahaan.
menurut sumbernya bahwa formulir itu dibuat dan disimpan oleh perusahaan. Kemudian formulir itu sendiri dibuat dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Ya. Yang ketiga, formulir diterima dari pihak luar perusahaan. Jadi menurut sumbernya itu bahwa formulir itu dibuat, diterbitkan oleh perusahaan yang terus difungsikan untuk dikirim ke pihak luar sebagai bukti gitu ya. Kalau formulirnya itu adalah faktur pembelian, pembelian atau penjualan ya, diterbitkan oleh saya gitu ya. Kalau saya pemilik perusahaan, eh, diperuntukkan untuk kalian atau pembeli kan. Kemudian untuk eh, tujuan penggunaannya bahwasanya formulir itu ada dua. Formulir itu dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan gitu ya. Kemudian yang kedua, formulir digunakan mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Maksudnya adalah untuk yang poin pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan itu maksudnya ketika formulir itu mau dicetak gitu ya, itu digunakan sebagai penanda bahwa kalian sudah melakukan proses apa. Kemudian sekaligus formulir itu untuk mencatat apa yang sudah ditransaksikan. Kemudian secara prinsip dasar bahwasanya untuk merancang formulir itu setidaknya formulir itu ada tembusan atau kopiannya gitu ya. Kemudian setidaknya menghindari duplikasi dalam pengumpulan data untuk penomorannya. Perancangan formulir itu setidaknya lebih sederhana dan juga ringkas. Kemudian ada nama identitas penerbitnya, untuk sumbernya ada nama dan alamat perusahaannya itu ya. Kemudian ada pencetakan garis, maksudnya ada tabel gitu ya. Kemudian ada nomor urutnya. Secara prinsip bahwa perancangan formulir itu setidaknya bukti dari identitas penerbitan transaksi, bukti transaksi itu ya. Yang paling penting biasanya adalah yang namanya formulir atau invoice gitu ya, ada nama judul dari formulir itu apa, nama formulirnya itu apa gitu ya. Kalau misalkan kita gambarkan seperti invoice, berarti invoice ada alamat perusahaan, nama perusahaan, kemudian nomor invoice-nya ya, terus kemudian isi dari invoice-nya seperti apa. Biasanya isi invoice itu berdasarkan tabel-tabel. Nah, terus kapan formulir itu diperlukan? Jadi pada dasarnya bahwa suatu kegiatan itu harus dicatat. Ya, ketika harus dicatat, maka formulir itu perlu digunakan atau perlu diterbitkan. Jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, bahwa penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Ya. Jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama untuk memudahkan pengecekan yang cepat mengenai kelengkapan informasinya, maka formulir itu harus digunakan. Ya. Jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi, formulir harus digunakan. Nah, intinya bahwa ketika adanya proses bisnis itu mesti ada yang namanya bukti transaksi atau juga formulir itu. Nah, yang pertama yang berhubungan dengan penetapan tanggung jawab itu kan mestinya ada yang namanya bukti transaksi. Di sana biasanya ada nama kasirnya siapa, jika ada kesalahan nanti di situ seperti apa. Termasuk nanti ada invoice atau formulir tentang stok gudang, surat jalan dan sebagainya. Nah, itu nanti berfungsi untuk menetapkan tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab di tempat itu. Nah, formulir itu digunakan sebagai bukti untuk kelengkapan perjalanan kah atau kelengkapan berkas yang lain itu juga difungsikan. Maka formulir itu juga difungsikan.
karena di sini juga masih menggunakan yang namanya kertas itu ya. Jadi formulir itu biasanya sering digunakan di tiap departemen ketika mau mengajukan pengajuan stok barang atau bagaimana. Nah, biasanya nanti masih menggunakan formulir. Tapi ada juga yang sudah by sistem elektronik. Jadi secara sistem informasi akuntansinya itu sudah tertata bagus. Si penanggung jawab hanya sekedar untuk approval tanpa harus menerima gitu ya, dan mengarsip gitu. Nah, ada faktor yang perlu dipertimbangkan ya dalam merancang formulir. Itu yang pertama, kita harus menentukan siapa yang memerlukan gitu ya, atau yang akan mendapatkan informasi yang dicatat dalam formulir tersebut gitu ya. Kita harus tahu bahwa formulir ini ditujukan ke siapa. Apakah yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama? Kalau infonya sama ataupun berbeda, apakah elemen yang harus dicantumkan dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis gitu ya. Maksudnya adalah formulir itu kan ada kodenya, misalkan ya. Untuk invoice jadi INV 001 dan sebagainya. Itu merupakan nomor-nomor formulir yang harus diurutkan secara kategorinya gitu ya. Kemudian apakah formulir itu tersebut memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau keduanya, yang dipertimbangkan dalam rancangan formulir. Maksudnya kalau misalkan sistem itu sudah melalui interkoneksi internetnya sudah bagus, SCM-nya sudah bagus, komputer banyak di tiap departemen, setidaknya formulir itu dilakukan secara digital, tidak harus dengan kertas. Kemudian nomor 5, formulir tersebut diisi dengan pensil kah? Atau ya, yang tadi ya, secara penulisan atau proses penggandaannya itu perlu dilihat karena nanti akan berpengaruh pada perancangan dia nanti baik kertas yang bagus kah atau yang jelek. Kemudian paling terakhir yang ini sering sudah bergeser gitu ya, apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip. Nah, yang namanya formulir itu atau bukti cetak itu idealnya adalah harus ada tempat penyimpanannya gitu ya, biar nanti ketika ada problem, ketika ada masalah atau ada audit, nah nanti itu nanti akan dijadikan bukti untuk memprosesan pengauditan gitu ya. Kalau kalian sudah pakai formulir atau invoice-nya kertas, berarti kalian juga harus menyiapkan lemari penyimpanannya. Kalau sudah nggak usah pakai arsip, kita pakai software saja, sistem informasi akuntansi, yang dimana nanti ketika dibutuhkan saja baru dicetak. Itu faktor-faktor yang diperlukan sebetulnya untuk merancang formulir, bentuknya hard atau cetak ataupun by digital. Nah, pada dasarnya informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir itu setidaknya ada sumbernya dan ada dokumen pendukungnya. Jadi secara sumber bahwa dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal ataupun buku pembantunya. Kemudian dokumen pendukungnya setidaknya dilampiri bahwa dokumen sumbernya ini bukti sahnya dari transaksi atau jejak rekam dari dokumen sumber tersebut ya. Secara sistem itu ya, secara bisnis formulir itu dalam isiannya juga mencatat informasi-informasi dari tindakan yang kalian lakukan dalam sistem tersebut ya. Jadi
Em, Kalau kita bilang bahwa formulir itu secara cetak, ya, yang perlu diperhatikan bahwa ukurannya berapa, dia pakai kertas putih atau kertas buram dan sebagainya. Itu ya. Jadi teman-teman untuk perihal formulir ini sekiranya juga menjadikan suatu pelajaran bagi kita bahwa di sistem akuntansi itu formulir itu juga perlu berlatih voucher dan sebagainya. Nah, karena voucher voucher bukti kas keluar atau kas masuk dan sebagainya kan ada buktinya untuk suatu proses. Nah, ini adalah transaksi, dokumen sumber dan dokumen pendukungnya. Itu ya sesuai yang slide yang pertama bahwa ketika transaksi penjualan tunai, maka adanya dokumen sumbernya ada faktur penjualan tunai gitu ya. Kemudian dokumen pendukung yang bersangkutan itu bisa kita register kas atau apa itu yang namanya, atau bisa barcode-nya. Kalau penjualan kredit bisa faktur penjualannya, terus dokumen pendukungnya. Ketika penjualan kredit, si kasir itu mau menerbitkan penjualan, berarti harus ada setidaknya ada surat order pengiriman, laporan pengiriman kah, gitu ya, surat pengiriman. Ada banyak, ada pembelian, itu ada order pembeliannya, ada laporan faktur dan sebagainya. Kalau transaksi penggajian itu ada bukti kas keluarnya, itu ya, dokumen sumbernya, bahwa dokumen pendukungnya atau bukti transaksinya itu ada daftar gaji, rekap daftar gaji dan sebagainya. Itu ya. Apakah selalu dokumen dokumen pendukung itu ada atau terisi? Enggak. Salah satunya adalah ketika transaksi pemakaian barang gitu ya. Cukup hanya di dokumen sumbernya adalah bukti permintaan eh, pengeluaran barang saja tanpa harus adanya dokumen pendukungnya. Karena memang tidak ada dokumen pelampir. Jadi dokumen pendukungnya hanya lampiran saja ketika itu ya teman-teman. Em, untuk latihan pada pertemuan kali ini ada cuma 3 soal gitu ya. Ada 3 soal. Di soal pertama dan kedua itu adalah isi. Nah, kalau soal ketiga ini ada 4 subbab gitu ya. Jadi yang pertama formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Jadi disebutkan informasi siapa saja yang harus disampaikan dalam formulir bukti kas keluar. Jadi itu. Kemudian yang poin yang ketiga ini kalian merancang formulir berdasarkan bisnis rule yang sudah saya tetapkan. Nah, nanti rancangan formulirnya seperti apa. Itu ya. Jadi teman-teman, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang formulir. Jika nanti ada pertanyaan, bisa melempar ke grup WA yang sudah kita buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.